Sangat indah bagi kita dapat berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita memulai di dalam doa. Bapa, Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Semakin kami mengenal Engkau Tuhan, semakin hati kami tunduk kepada Engkau. Hormat kami, pengagungan kami semakin semarak di hadapan Engkau karena kami melihat karya pribadi Engkau yang begitu indah dan itulah sebabnya kami selalu akan bergairah dan terus bersemangat di dalam membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kami diberikan kemampuan untuk melakukan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kami mau belajar dari Yosua, kami mau belajar dari Kaleb, para pahlawan iman yang kami rindu. Kami pun memiliki semangat yang sama. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berkesempatan masuk di dalam Yosua pasal 15 dan dengan anugerah Tuhan kita bisa cover 3 pasal saat ini. Mengingat dalam satu masa, fase kehidupan manusia, ada saat di mana seseorang itu lepas dari uh, orang tua. Jadi pada masa dewasa, ketika bersama dengan pasangan hidup atau bekerja di tempat yang berbeda, terpisah dari orang tua, maka yang terpikirkan adalah saya butuh tempat tinggal. Oh, baik, karena ini baru mulai sebuah karir dari bawah, dari sederhana, maka cari tempat yang sementara, kos begitu. Kemudian setelah lebih settle, lebih stabil pendapatannya dan mulai ada peningkatan karirnya, kemudian mulai ada teman-teman yang semakin banyak, kita memikirkan sesuatu yang lebih. Dan ketika akan masuk dalam jenjang pernikahan, pastilah terpikir, tidak mungkin ya kalau tetap di tempat kos. Maka mulailah memikirkan tempat yang bisa dikontrak begitu. Nyaman, ada privacy untuk rumah tangga yang baru. Mulai mencari tempat sewa rumah mungkin dari yang kecil atau apartemen atau apapun. Kita mencoba untuk mandiri, bertanggung jawab dengan diri sendiri dan dengan pasangan hidup. Dan setelah ada Tuhan mengaruniakan anak dan mulailah, wah, sepertinya sudah waktunya untuk memiliki tempat tinggal permanen. Ya, rumah sendiri atau paling tidak mulai investasi tanah begitu. Supaya nanti kelak bisa dibangun. Itulah rumah impian, rumah masa depan. Nah, mulai kita secara alamiah kita akan berangsur-angsur bertahap ya mendapatkan apa yang memang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan pastilah tahu itu, bahwa kita membutuhkan papan, tempat di mana kita bisa berlindung, aman, dan kita bisa bertumbuh, di dalam keluarga, merasakan keamanan, dan kalau bisa kenyamanan dalam jangka waktu yang panjang. Tidak perlu terus harus diperbarui setiap tahun atau setiap periode tertentu. Nah, inilah yang Tuhan sebenarnya pasti sudah rencanakan dalam kehidupan setiap anaknya. Bangsa Israel setelah 40 tahun berkelana di padang gurun karena pemberontakan, karena keras hati mereka, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengalahkan raksasa-raksasa di tanah Kanaan, dan mereka akhirnya mundur. Mereka menyesali kenapa harus sampai sedemikian rupa, dan mereka ingin kembali ke Mesir. Itu 45 tahun yang lalu pada saat kita membicarakan Yosua, kitab Yosua, khususnya di pasal 15 ini. Kita sudah mendengar
pada pertemuan sebelumnya bahwa Kaleb berusia 85 tahun dengan semangat membara. Dia berkata, aku masih seperti 40, berusia 40 tahun. Dengan gagah perkasa dia minta sebuah pegunungan, ya rangkaian dari gunung-gunung, bukit-bukit, yang didiami oleh para raksasa yang paling besar. Dia pilih area, wilayah yang paling sulit untuk ditaklukkan. Dan sisanya, raksasa-raksasa lain atau penduduk lain setempat, silakan sahabat-sahabat, saudara-saudara yang lain yang menaklukkan. Tapi saya pilih yang paling berat, yang paling sulit ditembus. Karena saya percaya bahwa peperangan ini milik Tuhan. Dan Tuhan berikan kesempatan itu. Luar biasa, Yosua sudah 100 tahun, Kaleb 85 tahun. Tuhan berkata kepada Yosua, kamu sudah tua, terbatas fisik, kamu juga sudah lanjut umur. Jadi dengan pengalaman yang kamu dapatkan, buat strategi sesuai dengan populasi setiap suku bangsa, uh, uh, batas ya, buatlah batas dari setiap wilayah yang akan menjadi warisan milik pusaka dari setiap suku Israel. Kalau dibilang milik pusaka, sebenarnya itu adalah perjanjian miliknya Tuhan, seluruh isi dunia itu milik Tuhan, yang Tuhan janjikan kepada Abram, Kejadian 15, yang nanti menjadi Abraham, bapa orang beriman, dan tanah Kanaan di tempat perjanjian itu akan menjadi milik pusaka. Jadi diberikan, dihibahkan kepada ke-12 anak dari Yakub, Israel. Dan inilah kita sampai pada pembagian kepada suku Yehuda. Unik ya, anak pertama seharusnya Ruben dari Yakub. Tetapi yang disebut pertama adalah Yehuda. Yehuda artinya pujian. Ya, sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang pantas mendapatkan pujian. Pada saat Lea, istri dari Yakub, istri yang tanda kutip tidak disayang karena Yakub hanya sayang pada Rachel, ketika Lea mendapatkan seorang anak setelah Ruben, dia memberi nama anak itu pujian, terima kasih Tuhan. Tuhan mengingat penderitaan saya dan Tuhan memberikan kegembiraan. Dan kegembiraan ini Lea sampaikan sebagai sebuah persembahan pujian syukur kepada Tuhan. Dan dia namakan anak itu Yehuda. Dan ketika Yakub akan mengakhiri hidupnya, dia memberikan berkat yang khusus kepada Yehuda. Kita sudah sempat melihat, tapi baiklah karena ini adalah saat di mana suku Yehuda mendapatkan warisan mereka, milik pusaka mereka, tentu kita perlu sekali lagi melihat bagaimana Tuhan berkarya. Tangan Yakub yang sudah renta sebagai ayah yang akan meninggalkan anak-anak, maka dia berikan berkatnya. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menerkam tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yang mengatakan adalah ayah dari Yehuda. Anak-anak dari Yakub tentunya adalah saudara-saudara Yehuda.
ayat 9 dari Kejadian 49. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa, jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Masih ada satu dua ayat berikutnya, namun kita melihat bahwa Yehuda itu adalah suku pahlawan, ya, seperti singa. Dia maju lebih dahulu, mendahului saudara-saudaranya. Dia yang paling tangguh, dia yang garang. Artinya untuk melawan musuh, dialah yang memegang, ya, tongkat kepemimpinan. Dan itulah yang kedua, suku yang akan memegang kerajaan. Jadi suku pahlawan sekaligus suku yang akan secara turun-temurun memegang tongkat kerajaan, pemerintahan itu. Kita lihat Daud dari situ, dan kemudian sampai yang datang, yang berhak mendapatkannya, yaitu Sang Mesias. Tunas dari Daud, kerajaan yang tidak akan berakhir, Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang sudah disampaikan oleh Yakub kepada anaknya Yehuda. Puji-pujian. Ini anak, ini suku yang akan membawa puji-pujian bagi Tuhan. Dan di ayat 1, Yosua pasal 15, bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin ke selatan, di ujung selatan. Nah, pasal 15 bagian awal sampai dengan ayat yang ke-12 itu adalah menunjukkan batas-batas dari suku, batas wilayah milik pusaka dari suku Yehuda. Nah, di sini ada background, ya, saya memperlihatkan di bagian bawah yang berwarna ungu ini, bagian selatan sampai dengan batas laut, padang gurun Sin di bagian bawah, Kades Barnea di bagian bawah. Terus inilah wilayah dari suku Yehuda. Ya, di tengah-tengahnya ada suku Simeon, merah yang ada warna orange ini. Tetapi wilayah Yehuda itu sungguh-sungguh wilayah yang besar. Dialah suku pahlawan. Dialah suku yang memegang tongkat kerajaan. Dia ada di selatan. Itu di bawah ada suku Edom, ada suku Midian, Amalek, ya, Moab juga. Bagian selatan akan banyak bangsa-bangsa yang kalau mereka ingin berperang, maka yang bawah ini bumpernya, pagarnya, batasnya. Disitulah orang yang kuat harus diam. Dan Yehuda mendapatkan bagian yang besar sesuai dengan populasinya, komunitas yang besar, dan Tuhan menjadikan dia satu bangsa, suku yang istimewa. Ya, di batas-batas itu kita bisa baca sendiri. Kemudian di ayat 13 muncul lagi Kaleb. Ini orang yang sangat kita kagumi bersama karena semangatnya luar biasa. Dia memilih di pegunungan, ya, di daerah di sini itu ada pegunungan yang ditinggali oleh 3 anak dari suku Enak, raksasa yang paling besar. Jadi dikatakan di pasal 14 bagian terakhir, ya, nama Hebron, tempat yang dipilih untuk Kaleb taklukan,
Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Jadi setelah Kaleb memilih daerah itu dan menaklukkannya, nanti kita lihat ada kisah selanjutnya. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jadi secara yuridis, penaklukan Yosua dari menyeberangi sungai Yordan dari timur menuju daerah tanah perjanjian itu, ya, yang pertama adalah Yeriko, kita ingat, kemudian Ai, kemudian menaklukkan daerah-daerah di selatan, di bagian selatan, dari tengah masuk dari sungai Yordan ini, kemudian menaklukkan tengah, kemudian menaklukkan bagian bawah selatan, kemudian setelah bagian selatan ini ditaklukkan, maka Yosua menaklukkan raja-raja. Jadi yang ditaklukkan adalah raja-raja, kota-kota besar yang berkubu, berbenteng. Dengan asumsi pada masa itu, ketika raja wilayah itu sudah ditaklukkan, maka wilayahnya walaupun tidak semua, uh, itu di pegunungan, mungkin di padang gurunnya, atau di daerah yang jauh dari kota berbenteng, itu secara yuridis takluk juga. Tetapi karena yang ditaklukkan oleh Yosua dengan prajurit Israel adalah raja-raja, maka daerah-daerah yang belum ditaklukkan seperti pegunungan, desa-desa, dan tempat orang-orang yang nomaden itu masih tetap harus diperangi, harus direbut juga wilayahnya. Walaupun wilayah secara umum raja itu sudah takluk kepada Yosua dan orang Israel. Kemudian ke bagian utara. Nah, ke bagian utara cukup jauh sampai di batas Sungai Yordan itu, dari tengah ke utara, itu raja-rajanya juga sudah ditaklukkan. Kota-kota besar, kota berbenteng, sudah ditaklukkan, raja-rajanya dibunuh sesuai dengan perintah Tuhan, dan secara yuridis sekali lagi mereka sudah memiliki daerah itu. Dari atas tanah perjanjian ini sudah dikuasai. Walaupun tetap harus ada upaya untuk mengusir atau membinasakan orang Kanaan yang ada di desa-desa, di pegunungan, di hutan-hutan. Di sana tidak ada hutan, tetapi tempat-tempat, ya, itu mereka harus kuasai lagi. Di ayat 13 dikatakan begini, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu. Jadi dari gambar wilayah yang biru itu ada daerah pegunungan yang dinamakan Hebron, Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Tuhan itu berikan kepada Kaleb, Tuhan sendiri yang berfirman kepada Musa pada saat itu, ya, di dalam Bilangan pasal 14. Kaleb, orang yang lain hatinya sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan pujian itu kepada Kaleb. Tanah yang diinjaknya ketika dia mengintai pertama kali dari Kades Barnea bersama ke-11 rekan pengintai yang lain, tanah yang diinjaknya yaitu Hebron akan menjadi miliknya. Dan ketika Yehuda, dia termasuk dalam suku Yehuda, dia diandalkan oleh suku Yehuda karena dia walaupun dari suku yang lain, kita sudah lihat orang Kenas. Orang Kenas itu adalah orang-orang yang suku yang lain, bangsa yang setara dengan Kanaan, setara dengan Keni, Amori, dan yang lain ada di bawah selatan Kanaan. Itu asalnya dari situ. Kemungkinan ayahnya Yefune itu sudah bersama dengan orang Israel sejak di Mesir dan sudah mengakui Tuhan Yahweh sebagai Allahnya. Dan itu yang dia katakan terus-menerus. Kaleb, kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Tuhan sudah berfirman, ya, sejak jadi pengintai dia sudah bersama dengan Yosua. Hai,
teman-teman orang Israel, saya yakin dia memberikan pengaruh yang besar. Ya, kita sudah lihat bagaimana perkasanya tangan Tuhan di Mesir. Walaupun orang Mesir bukan raksasa, tetapi perlengkapan persenjataan militernya itu yang paling hebat di dunia pada saat itu. Jadi kalau Mesir melawan orang raksasa di Kanaan, pasti Mesir menang. Tetapi Mesir yang sedemikian hebat itu pun tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Apalagi raksasa-raksasa ini. Target yang jelas untuk kita taklukkan. Tidak mungkin luput kalau menembakkan panah atau tombak atau menancapkan pedang. Bidang sasarannya besar. Dan yang paling penting adalah Tuhan jauh lebih besar dari orang-orang besar ini. Karena Tuhan besar, yang lain jadi kecil. Tetapi yang 10 pengintai membesarkan orang-orang besar itu. Sehingga di dalam pandangan mereka, Tuhan itu kecil. Kalau umatnya dibilang, kita seperti belalang. Betapa merendahkan. Tuhan yang menciptakan dan bahkan memilih umat ini untuk disayangi, dijadikan anak sulung, dibela sedemikian rupa. Mari kita belajar sikap Kaleb ya, ada yang begitu bersemangat dan istimewa. Kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yaitu Kiryat Arba. Baru saja kita perhatikan. Seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak. Suku raksasa itu ya. Itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yaitu Sesai, Ahiman, dan Talmai. Anak-anak Enak ini tiga serangkai raksasa terkuat, terbesar, yang paling perkasa, ditaklukkan, dihalau oleh Kaleb di usianya yang ke-85. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Bagi saya berpikir, bagi Kaleb yang sudah menghalau orang-orang terkuat terbesar, maka menaklukkan kembali sebuah Debir, kota, mungkin itu perbukitan, tentu tidaklah hal yang berat, yang besar bagi dia. Yang terberat sudah selesai. Nah, tinggal ini nih. Tetapi bagi saya merasa bahwa Kaleb memberikan kesempatan. Ya, dia bisa, dia tidak kesulitan menurut saya untuk mengalahkan bagian terakhir, sisa. Apalagi yang lain sudah dikalahkan, tentu secara mental orang-orang Debir, walaupun itu raksasa ya, tetaplah sudah dalam kondisi yang rendah, bahkan mungkin sudah runtuh karena yang terkuat sudah dikalahkan. Tetapi Kaleb memberikan kesempatan. Sekaligus ingin melihat dari kaumku, siapa nih pahlawannya. Pahlawan muda yang akan muncul di situ. Jadi dia berikan kesempatan, ayo dilombakan, disayembarakan. Hadiahnya adalah anak yang dia cintai, bernama Aksa, dan mutiara yang dia akan berikan. Bukan benda, bukan, tetapi kesayangan yang dia akan berikan kepada pahlawan yang punya iman juga kepada Tuhan, yang bisa menaklukkan raksasa yang ada di kota Kiryat Sefer. Dan
Otniel, nama Otniel menderingkan sesuatu di pikiran kita. Kring, ya dialah hakim yang pertama. Setelah kitab Yosua, ada kitab hakim-hakim. Dan hakim-hakim yang pertama adalah Otniel. Dan Otniel, hakim pertama itu adalah Otniel yang disebutkan di ayat 17. Dan Otniel anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya, menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba Aksa, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, sebuah tanda bahwa dia sedang merendahkan diri di bawah kaki ayahnya. Ya, dia tidak ingin lebih tinggi dari ayahnya, dia turun dan sebagaimana ritual seorang anak kepada ayah merendahkan diri di kakinya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Nah, nampaknya Kiryat Sefer, ya, itu adalah tempat yang tidak Debir itu bukan tempat yang subur, mungkin, ya mungkin. Jadi Aksa menyadari bahwa wilayahnya yang telah direbut, dimenangkan oleh suaminya Otniel, itu bukanlah tempat yang akan nyaman didiami. Jadi dia minta ladang dan kemudian dia minta mata air di hulu dan di hilir. Sehingga area itu nanti tetap harus ada upaya untuk mengalirkan air itu, membuat sistem perairan sehingga daerah yang mereka akan duduki nantinya itu menjadi daerah yang subur, yang bisa untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan akan menghidupi keluarga dari keluarga besar Kaleb, Otniel, dan Aksa. Jadi kita melihat Hebron yang dipilih oleh Kaleb untuk ditaklukkan sebenarnya adalah tempat yang legendaris. Tempat yang sangat istimewa. Apa istimewanya? Bayangkan, Sarah ketika meninggal, Abraham sungguh-sungguh mencari tempat yang paling tepat, yang mungkin tempat nostalgianya bersama dengan istri tercintanya, Sarah, wanita yang paling cantik pada zamannya. Jadi dia pilihkan, dia harus menawar dengan Makpelah di Gua Makpelah dengan orang di sana, kemudian membayar dengan harga yang mahal untuk tempat di mana Sarah, istri tercintanya, bisa dimakamkan. Dan kemudian ketika Abraham meninggal, dia dimakamkan di situ, di Hebron. Dan ketika anaknya Ishak meninggal, dikuburkan di makam keluarga itu. Bahkan ketika Yakub, Abraham, Ishak, Yakub meninggal di Mesir, itu tulang-tulangnya dibawa bersama di Hebron. Jadi Hebron adalah tempat yang bukan keramat ya, tetapi memiliki nilai historis yang sangat penting. Disitulah ketiga jenazah atau tulang belulang atau tempat di mana sempat hadir orang-orang, bapak-bapak orang beriman yang atasnya Allah disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Leluhur
iman itu ada di Hebron. Dan Kaleb mengambil tempat yang paling berat, tetapi sekaligus yang paling bersejarah. Dia ada di lingkungan Yehuda. Dan itu menjadi tempat yang pusat sebelum Yerusalem menjadi tempat di mana bait suci didirikan, menjadi pusat penyembahan dari seluruh orang Israel. Sebelumnya adalah di Yehuda, ya, di Shiloh. Nanti kita akan lihat. Kemudian kota-kota suku Yehuda disebutkan di sini sampai dengan akhir dari pasal 15, ada disebutkan nama-nama kota. Ya, ada sekian banyak 29, walaupun yang tertera ini adalah 36, dan ada perbedaan. Itu adalah tempat-tempat yang sudah ditaklukkan sebelumnya. Jadi termasuk sebelumnya itu ada sekitar 36. Tetapi bagian terakhir, nah ini bagian yang agak minor, yang membuat kita mengenyitkan dahi, ya. Di ayat yang ke-63, tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Dan itu panjang kisahnya sampai dengan dari Yosua selesai, Hakim-Hakim, baru nanti di kitab Samuel yang kedua di pasal 5, barulah raja kedua orang Israel, yaitu Raja Daud, menaklukkan Yerusalem. Entah tidak disebutkan mengapa, tetapi sampai di kota Yerusalem, itu tidak diselesaikan misi penaklukan, pengambil alihan tanah pusaka milik warisan itu tidak dituntaskan oleh Bani Yehuda. Tidak disebutkan kenapa, tetapi ini menjadi semacam duri dalam daging, ya. Nanti kita lihat bagaimana ada pemberontakan, dan orang-orang ini sungguh-sungguh orang Israel, suku Yehuda, tidak memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Dia menghalau, membinasakan semua orang Kanaan. Kemudian berikutnya yang dibagi setelah Yehuda, menarik. Sekali lagi bukan anak pertama. Anak pertama sudah kehilangan hak kesulungannya. Karena dia bertindak semaunya, melanggar kekudusan Tuhan. Melanggar kekudusan rumah tangga ayahnya sendiri. Dan dia adalah orang yang garang. Orang yang kejam. Berikutnya setelah Yehuda yang dibagikan adalah kepada Efraim dan Manasye. Itu judul yang diberikan di pasal 16. Ayat 1, kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Nah, Bani Yusuf, tetapi tidak ada suku Yusuf. Yang ada justru 2 kali lipat dari Yusuf, ada 2 anak, Efraim dan Manasye. Aneh, justru Ruben kehilangan 2 bagian, 2 porsi sebagai anak sulung, tetapi Yusuf di Kejadian pasal 49 ketika Yakub memberkati, sekali lagi itu berkat 2 kali lipat diberikan kepada Yusuf, sehingga dari ke-12 suku Israel, anak-anak Yakub, Lewi tidak mendapatkan, ya, suku Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka, tetapi mendapatkan kota-kota tempat mereka tinggal dan melayani Tuhan, tersebar di seluruh wilayah Israel, tersebar di seluruh wilayah ini. Dan milik pusakanya adalah Tuhan. Lewi adalah milik pusaka Tuhan. Jadi suku Lewi, satu suku, tidak mendapatkan warisan, tetapi Yusuf mendapatkan 2 porsi. Anaknya Efraim mendapatkan. Manasye
juga mendapatkan. Nah, ini dia. Kemudian itu ya, batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko. Di sebelah timur mata-mata air Yeriko melalui padang gurun yang naik ke Yeriko, ke pegunungan, ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz. Terus ini digambarkan wilayah yang pada saat ini ada beberapa nama tempat yang sudah tidak ada lagi di peta kita karena mungkin sudah berganti karena ini 3.000 tahun yang lalu, 3.500 tahun yang 34 ya, 34 abad yang lalu sudah jauh berubah. Jadi gambar yang ada dipetakan oleh para ahli kitab itu pun dengan perkiraan-perkiraan. Ada perbedaan, misalnya suku Yehuda ini yang digambarkan dengan warna ungu ini, ada sebagian mengurangi daerah laut karena ada beberapa suku yang belum ditaklukkan oleh Yehuda. Ya, perbedaan minor lah ya. Dan hanya pendek, pasal 16 itu di akhir dari pasal 16 di ayat 10 dikatakan, tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer, sebuah nama tempat, tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak rodi, kerja paksa. Nah, kita lihat suku Manasye dulu ya. Kita lihat ini adalah daerah yang warna hijau di bagian utara, di bagian timur Sungai Yordan. Musa menaklukkan ini Raja Og Bashan, daerah yang sangat kaya raya. Rumputnya, hasil tani, perkebunannya, sehingga Manasye, Gad, Ruben, sebagian suku Manasye, Gad dan Ruben itu memilih daerah timur Sungai Yordan karena ternak mereka banyak dan ini padang rumputnya melimpah. Manasye dapat di bagian utara, besar di bagian utara. Kemudian sebelah baratnya, ini juga yang hijau ini, menyambung adalah juga wilayah dari Manasye besar, luas. Kemudian di bawah Manasye itu ada warna yang biru itu adalah Efraim. Jadi kita bisa melihat dua anak dari Yusuf, Efraim dan Manasye, mendapatkan wilayah yang besar. Besar. Di pasal 17 ayat 1, bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf, adalah demikian. Maafkan. Ya, kemudian disebutkan ada kasus yang menarik di pasal ini sudah pernah muncul ketika kita membahas bilangan pasal 17 dan sudah diselesaikan di sana. Dikatakan, tetapi Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye tidak memiliki anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu. Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, sesuai dengan titah Tuhan. Pada umumnya hanyalah keturunan laki-laki yang mendapatkan warisan. Tetapi karena ada satu Selafehat itu tidak punya sama sekali anak laki-laki, maka Tuhan berkemurahan, beranugerah. Nah, ini yang kita bisa banggakan ya, satu kepedulian, empati yang Tuhan sampaikan terlepas dari tradisi
patriarkal yang mementingkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan juga pembawa nama keluarga, anak-anak perempuan dari Zelofehad ini pun mendapatkan bagiannya. Sayang, di ayat 12 dikatakan, tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, di ayat sebelumnya, sebab orang-orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Nah, ini sayang karena tidak mematuhi sepenuhnya perintah Tuhan. Nah, ayat 14 ini menarik. Ini menjadi kontras dari semangat Kaleb. Saya akan membacakan secara cepat, nanti kita akan bahas ya. Berkatalah Bani Yusuf. Bani Yusuf berarti ada dua anak, Efraim dan Manasye, kepada Yosua demikianlah. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku? Wah, kata-kata yang agak tinggi ya. Terasa sekali betapa karena keturunan Yusuf, Yusuf dulu menyelamatkan ke-11 saudaranya dari kelaparan karena Yusuf yang dibenci oleh kakak-kakaknya dijual, dijadikan budak dan dianggap mati. Begitu saja, hilang aja. Itu duri dalam daging bagi kakak-kakaknya. Tetapi justru Yusuflah yang akhirnya menyelamatkan. Yusuf dengan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, dia menjadi raja kedua di Mesir. Karena dia berhasil menyelamatkan juga Mesir, penduduknya dari kelaparan. 7 tahun, selama 7 tahun berkelimpahan diatur sedemikian rupa. Manajemen yang terbaik di dunia. Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengatur hasil panen dan kemudian mendistribusikannya dengan begitu efektif sampai 7 tahun yang mengerikan itu berhasil dilewati. Jasa yang besar inilah yang kemudian dikatakan oleh keturunannya 400 tahun setelahnya. Dan 445 tahun setelahnya. Dan bahasa mereka cukup tinggi ya. Jawab Yosua kepada mereka, bagus, mari kita perhatikan pemimpin di usianya yang 1 abad, punya banyak pengalaman dan hikmat Tuhan menyertai dia. Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Yosua tidak menambahkan wilayah karena sebenarnya mereka sudah dapat yang besar. Sudah keadilan sudah mereka terima, cuma bagi mereka mungkin ya bagi keturunan Yusuf ini yang mereka harapkan adalah kota besar, bukan hutan, bukan pegunungan, bukan daerah tandus seperti yang tadi Otniel dapatkan, tetapi Kaleb beda banget, ya beda sekali. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Saya ulang ya, mereka punya alasan ternyata. Pegunungan itu tidak cukup bagi kami dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Kereta perang tentunya ya, bukan kereta pengangkut barang. Baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. Ternyata itu alasannya. Jadi mereka lebih ingin mendapatkan yang sudah ditaklukkan saja, yang sudah tinggal dinikmati saja. Mereka tidak punya semangat seperti Kaleb, seperti Otniel yang mengupayakan. Tuhan sudah memberi,
tetapi tetap perlu upaya dari kita, dari eh, penerima warisan milik pusaka itu untuk menghalau, untuk menduduki wilayah sudah dapat, tetapi tetap harus ada upaya menghalau orang penduduk lokalnya. Dan itu yang tidak mau ya dikatakan. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan Manasye, engkau ini, nah kita perhatikan, Yosua orang yang menyatakan kebenaran dengan fakta. Secara logika dia bagus sekali. Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya. Nah, itu data pertama yang disampaikan. Hei, pasukanmu banyak. 2. Dan mempunyai kekuatan yang besar. Banyak pasukanmu dan kuat. Itu fakta. Itu yang disampaikan oleh Yosua. Mengubah paradigma cara orang Yusuf itu berpikir, sepertinya mau enaknya aja ya, nggak mau susah ya. Ada kereta besi, musuh kita punya, kita nggak punya. Lanjut kata Yosua, tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Yosua tidak menutup mata pada kekuatan musuh orang Kanaan yang besar dan punya kereta perang yang kuat, yang tangguh, yang cepat bergerak. Tetapi dia katakan, kamu lebih kuat, kamu lebih besar. Dan jangan lupakan Tuhanlah yang memiliki, yang sudah menyerahkan. Dan tidak mungkin Tuhan sudah memberikan tempat wilayah ini, kemudian Tuhan tidak memampukan untuk menuntaskannya. Tetapi harus ada peran dari orang yang sudah diberikan kesempatan itu, harus ada upaya pengorbanan, kesungguhan seperti Kaleb. Bukan cuma merengek-rengek minta, aduh tolonglah. Beda sekali semangat juangnya. Yang satu sudah 85 tahun, ini anak-anak muda dengan jumlah yang banyak dan kuat. Tetapi kalah jauh dengan si Opa yang istimewa ini. Tuhan mengatakan hatinya lain. Dan itu tepat sekali. Oh, betapa rindunya kita semua memiliki hati yang lain itu. Dan jangan takut dengan musuh yang mengandalkan senjata perang, kekuatan, kehebatan fisik militer mereka. Jangan pernah mengagungkan itu. Membesarkan itu artinya mengecilkan Tuhan, karena peperangan ini milik Tuhan. Nah, Daud, bagus sekali. Daud di dalam Mazmur pasal 27, ayat yang terkenal, yang akan baik jika kita memberikan tanda, karena ini berguna pada masa-masa kita butuh keteguhan. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kuat sekali dari Daud. Judul yang diberikan adalah aman dalam perlindungan Allah. Kemudian di ayat 4 sampai 6. Ada puji-pujiannya.
Tetapi kalau kita melihat konteksnya, maka puji-pujian ini sungguh akan kita naikkan dengan makna yang lebih dalam, dengan penyerahan, dengan pengharapan yang lebih teguh lagi. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Sebab biasanya kita hanya sampai lagunya di ayat 4 ya, tetapi apa yang menyebabkan kita senang, mau tinggal di dalam rumah Tuhan? Ini dia di ayat berikutnya. Ini penting sekali, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Jadi, eee, diam di rumah Tuhan sepanjang umur itu karena kita mendapatkan perlindungan Tuhan, keamanan, ke kedamaian dari Tuhan. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas bukit batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 91 juga seperti itu. Mari kita mengandalkan Tuhan kita. Bukan melihat raksasanya. Bukan melihat kereta besinya. Aduh, yang ditakutkan hanyalah yang sebenarnya sepele, remeh. Walaupun benar, itu besar. Kalau ada gajah di ruangan ini, maka kita harus bilang, ada gajah. Kalau ada raksasa menjadi musuh, kita memang harus bilang, ada raksasa. Kalau perlengkapan senjata mereka sangat tangguh, kuat. Sementara kita hanya bambu runcing dan uh, panah sederhana. Kita harus bilang perlengkapan senjata mereka canggih. Tetapi bukan itu yang membuat kita gentar. Nah, inilah dia. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita melihat Tuhan jauh lebih besar dari raksasa, dari masalah kita, dari pergumulan, dari tantangan, dari kelemahan fisik kita. Tuhan yang memberikan kita hidup. Tuhan yang seperti itu juga, yang menjadi Bapa kita, yang peduli dan penuh kasih sayang, yang dengan pelukannya yang hangat menguatkan kamu aman di dalam lindungan tanganku. Apa yang kurang dalam kehidupan kita? Marilah kita seperti Kaleb. Ada wilayah, terus pergumulan itu tidak selesai. Sampai kita masuk dalam tanah perjanjian bagi kita, yaitu di dalam surga mulia. Sampai dengan saat itu, belum waktunya untuk beristirahat. Tuhan menaruh tanggung jawab di tangan kita. Ada tugas, ada peran, fungsi, bahkan itulah perintah Tuhan. Kepada keluarga, bisakah kita seperti Kaleb, Yosua, aku dan seisi keluargaku, aku akan terus mengikut Tuhan, melayani. Aku tidak akan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Akan terus bersandar, percaya, beriman kepadanya. Anak-anak juga akan melanjutkan karya kita. Itulah warisan terindah dari orang tua yang takut akan Tuhan kepada anak-anak yang juga akan melanjutkan takut akan Tuhan dan akan diwariskan terus-menerus sampai saatnya kita selesai, kita memuji Tuhan tanpa batas waktu di surga sana dengan tanpa batas, tanpa rintangan. Berhadapan muka, kita memuji Tuhan yang kita layani sepanjang kesementaraan di dunia ini. Kami mengagumi Engkau terus-menerus Tuhan. Semakin kami
meneliti, merenungkan sabda Engkau, semakin pula kami merasa rendah di hadapan Engkau, dan bahkan kami merasa Engkau semakin mulia, semakin kami andalkan Tuhan. Mohon Tuhan berikan semangat seperti Kaleb. Jangan biarkan kami memandang dengan ketakutan atau dengan mungkin kami tidak ingin melepaskan kenyamanan hidup. Tetapi kami mau berani Tuhan mengupayakan apa yang Tuhan sudah berikan. Memberdayakan, melakukan mandat budaya Engkau. Kuasa, taklukkanlah bumi dan kuasailah. Semuanya itu bagi Sang Raja di atas segala raja, pemilik alam semesta. Kami mengupayakan yang terbaik. Waktu yang Tuhan berikan di tangan kami, kesempatan-kesempatan, tanggung jawab, tugas kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan, apa yang Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sungguh kami akan berikan yang terbaik Tuhan. Yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan Tuhan Engkau senantiasa menyertai, menguatkan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Di bait Engkau kami mau hidup sepanjang masa. Ada keamanan di sana. Dan juga ada keberanian untuk menaklukkan apa yang harus kami taklukkan. Bagi kemuliaan Engkau Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada orang di sekitar kami, menaklukkan itu bagi kemuliaan Sang Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba memohonkan berkat bagi setiap kami yang merindukan dan yang mencintai sabda Engkau. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.